Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels, terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan ini harus segera dilakukan. Dari Anyer hingga Panarakan harus segera dilaksanakan. Tidak mau tahu. Tidak bisa sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Kalau gitu pilih saja jalur lain. Tetapi jalur ini yang saya mau. Sedangkan tahta adikku akan pada sistem birokrasi kita. Bagaimana bisa di usianya yang masih muda, Sri Sultan Hamengkubuwono IV memimpin kerajaan kita? Baik, saya gantikan sementara posisi adik Baginda, Sri Sultan. Setelah beliau tumbuh dewasa akan saya kembalikan. Dengan begitu, hidup rakyat pasti terjamin. Namun masih ada harapan dari bagian keraton. Puturan wali, ia di Pakualam, ia di Ponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas berat ini. Masih Anda tolak. Kita kalau tujuannya akan mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smithside membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Antowiryo atau Pangeran Diponegoro. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya tak kuat menahan pergi. Kejam sekali. Kita harus memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi. Entahlah, sedangkan keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Bagaimana kalau kita manfaatkan saja di Ponorogo? Ya kan banyak kenalan bangsawan. Datanglah pihak keraton ke kediaman di Ponegoro dan memohon meminjam pihak keraton uang. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjami uang dari Kapten Tionghoa. Smithside berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahus atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungan dengan pihak keraton. Mengapa kalian bersedia untuk bekerja sama dengan Belanda dan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Kami memberi kompensasi tersebut, Belanda akan mengurusi tanah kita. Benar apa yang dikatakan Pati dan Nurejo, pihak Belanda membantu kita. Apa saja keuntungan yang kalian dapat dari Belanda? Kali, tapi kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi kami ingin bekerja sama dengan Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Beri tangan kepada anak buah kita agar pelaksanaan patok segera dilaksanakan. Siap, segera saya laksanakan. Tapi, apakah sudah dapat persetujuan dari Pangeran Ponorogo? Biarkan saja, aku peduli terhadapnya. Ini demi kelancaran pembangunan. Setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Pati dan Nurejo datang. Siapa yang menyuruh kalian untuk mencabuti patok-patok ini? Pasang dan benarkan. Patih dan Nurejo mengutus pasukan macanan untuk menjaga patok-patok tersebut dan menggantikannya dengan tombak, isyarat mulailah pemberontakan. Tuan, bagaimana cara kita berlindung sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Saya akan memikirkan bagaimana kita berlindung. Tapi keadaannya semakin sengit dari serangan saudara Belanda. Setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau memutuskan agar pasukan berlindung ke arah Bukit Selarung. Mari kita buat gua di Selorong ini. Baik Tuan, akan kita lakukan demi perjuangan bersama. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang. Ia merencanakan perang untuk menyerang Keraton Yogyakarta dan mengisolasi Belanda. Pasukan kita untuk menyerang di Ponorogo. Dan kirimkan pasukan kita di daerah Tegal dan Pekalongan. Dan kirim juga pasukan kita di daerah Banyumas. Tetapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan pasukan kita yang dari Sumatera Barat? Lakukan saja kalau itu yang terbaik.
Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan di Ponorogo. Kemudian, Ali Basa Syentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat, dan pasukan Pangeran Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Gimana kalian ini? Menghadapi perang di Diponegoro saya kalian tidak becus. Kalau begini caranya, kita habis dalam perang. Tapi kami telah menjalankan siasat yang telah disuruh. Alasan, aku buat strategi benteng sel-sel. Pada tahun 1827, perlawanan di Diponegoro berhasil dikalahkan oleh pasukan Belanda. Para pemimpin yang membantu di Diponegoro mulai banyak yang tertangkap walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Perang habis pasukan Belanda, jangan sampai kita ditindas. Siap Tuan, Kapten Ingen pun sudah kami tewaskan. Pasukan Belanda mencoba mendekati Ali Basa Syentot, tetapi beliau selalu menolak untuk berunding. Mengapa tidak kau terima saja perundingan yang akan diadakan oleh Belanda? Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Yang ku tahu, pihak Belanda ingin mengadakan perundingan dengan memberikan banyak keuntungan. Bagaimana Tuan Ali Basa? Apa yang Anda ingin pertahankan dan apa yang kami bisa dapatkan? Biarkanlah aku dan pasukan Diponegoro berjuang di jalan Allah. Dan jangan cegah aku untuk melepas sorban ini. Baiklah, akan kami wujudkan. Tetapi setelah perjanjian ini, tanggal 24 Oktober 1829, semuanya akan menyerahkan diri kepada Ibu Kota Yogyakarta. Keparat, kemana Diponegoro pergi? Cari sampai dapat. Tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu pergi dari pos ke pos. Kita buat saja sayembara. Apakah isi sayembara itu akan segera kami sebarluaskan? Buat pengumuman, siapapun yang berhasil menemukan Diponegoro dalam keadaan hidup dan mati akan mendapatkan $20.000.